Seorang pelayan dengan tampilan culun kini menapaki kakinya di setiap anak tangga yang akan mengantarkannya ke atas, ke lantai 2 untuk melancarkan aksi licik yang akan menjerat pria yang sudah lama ia impikan. Gadis itu menyusuri lorong lantai atas menuju ruangan yang berada di paling sudut lantai 2 itu. Gadis dengan sebuah nampan berisi secangkir kopi berwarna hitam di atasnya. Kopi yang sudah ia beri sebuah remahan obat yang membuat orang yang meminumnya lupa diri. Senyum licik gadis itu terlihat di bibirnya yang menyerupai seringai. Dia merapikan penampilannya dan mengulurkan tangan kirinya untuk mengetuk pintu berwarna hitam pekat itu. Ia menggapai tuas pintu saat inderanya menangkap suara yang menyuruhnya masuk. Gadis itu terlihat menghela napas panjang setelah itu membuka pintu kokoh itu. Klek. Pintu itu terbuka dan terlihatlah sosok pria idaman gadis itu di sana. Di meja kerjanya yang sedang fokus menatap benda persegi di hadapannya. Ia melangkah mendekat dengan perasaan berdebar-debar, bukan karena ia takut tapi jantungnya memang sering berdebar-debar saat menatap pria tampan di depannya. "Tuan," serunya dengan senyum manis. Arthur mengalihkan perhatiannya pada sosok pelayan yang ada di dekat meja kerjanya. Ia menukik alisnya heran melihat gadis itu. Ia hanya menampilkan wajah datar dan suara dingin yang berat. "Ada apa?" sahut Arthur dingin. "Saya membuatkan Anda secangkir kopi, Tuan," seru Clara dengan hati riang karena bisa berduaan dengan pria impiannya. "Kopi?" tanya Arthur dengan hidung mengerut. "Iya, Tuan, untuk menemani Anda bekerja," jawab Clara semangat. "Tapi saya tidak memintanya," ujar Arthur bingung. Clara hanya bisa bergeming dan bingung. "Kenapa kau diam?" Maaf, Tuan, aku diperintahkan nona muda, Tuan." "Istriku," sahut Arthur tidak percaya. Iya, Tuan," jawab Clara gugup. Arthur menatap cangkir yang berisi cairan hitam di dalamnya. Ia juga memincingkan manik coklatnya ke arah Clara. Clara yang ditatap seperti itu menjadi salah tingkah, wajahnya bahkan merona. "Bawalah, aku tidak membutuhkannya," perintah Arthur dengan nada dingin. Clara menyengit mendengar perintah Arthur. Kini ia merasa geram karena usahanya kali ini akan gagal lagi. Ia pun memutar akalnya agar rencananya ini berhasil dan tidak menghasilkan kegagalan lagi. "Kenapa kau diam? Bawalah, aku tidak menyukai kopi," cerca Arthur tanpa melirik Clara. "Tapi ini perintah nona, Tuan." Setelah Clara berusaha agar Arthur meminum kopi yang ia bawa. "Cih, kau jangan menipuku. Istriku tidak akan mau menyuruh seseorang untuk melayaniku. Dia akan datang sendiri kemari, dan aku tidak mau minum kopi. Aku rasa istriku tahu soal itu," sarkas Arthur sinis. "Keluarlah, aku tidak akan mungkin masuk ke dalam jebakanmu, Jalang," cibir Arthur. Apa maksud Anda, Tuan?" "Cak, kau jangan menipuku, wanita murahan. Aku tahu semua rencanamu dan juga niatmu datang ke sini." Clara Lincoln, putri tunggal dari Tuan Lincoln dan Caroline, pungkas Arthur dengan tatapan tajamnya menyorot Clara. Aku tidak mengerti maksud Anda, Tuan," sahut Clara dengan perasaan was-was. Arthur bangkit dari kursi kerjanya dan menghampiri Clara. Ia meraih rahang wanita itu dan menjepitnya kuat, membuat wanita itu meringis sakit. Sakit, Tuan? Apa kau pikir aku bodoh, sehingga dengan mudahnya kau ingin menjebakku? Asal kau tahu aku membenci wanita murahan sepertimu. Jadi sebelum aku masih memiliki kesabaran, tinggalkan tempat ini dan pergilah jauh dari kehidupanku," bisik Arthur dengan aura mematikan. "Lepaskan." Clara menyentakkan tangan Arthur kasar dari rahangnya, sehingga Arthur bergeser ke belakang. "Cak, ternyata kau wanita licik," sinis Arthur. Clara menarik kerah baju Arthur dan bermaksud mencium suami dari Kim itu, tapi dengan kasar, Arthur mendorong tubuh Clara membuat Clara terjungkal ke belakang. "Kau?" geram Arthur. "Apa?" "Iya, aku Clara, gadis kecil yang selalu mengagumimu sampai sekarang, tapi kau tidak pernah sedikit pun melihatku. Kau hanya peduli pada wanita sialan itu. Sekarang kau sudah menikah dengan wanita lain dan itu membuatku sakit hati. Aku sudah menyukaimu sejak dulu, Arthur, tapi kamu tidak sedikit pun melihatku. Aku bahkan merelakan masa remajaku hanya untuk mendapatkan perhatianmu. Aku merelakan cita-citaku hanya bisa berada di sisimu.
Jadi salahkah jika aku ingin memilikimu? Ungkap Clara dengan kesedihan yang terlihat di wajahnya. Arthur tidak begitu tertarik mendengar ungkapan tidak masuk akal Clara. Baginya Clara adalah gadis gila yang termakan oleh obsesinya sendiri. Arthur tidak akan termakan oleh ungkapan menyedihkan Clara. Ia tidak akan mungkin merasa bersalah. Salahkan gadis itu sendiri yang terlalu terobsesi padanya. Keluarlah, perintah Arthur. Tidak sebelum kau bisa aku miliki, sahut Clara. Chuck, aku tidak akan mungkin tertarik pada wanita gila sepertimu, sinis Arthur. Hati Clara terasa tercabik-cabik mendengar nada hidaan Arthur. Clara yang sudah dikuasai rasa ingin memiliki, segera melancarkan rencana berikutnya. Ia mengacak rambutnya sendiri hingga terlihat berantakan. Ia juga menyobek pakaiannya di bagian lengan. Ia membuka kancing kasar baju pelayan yang ia pakai sehingga memperlihatkan dua aset indahnya. Dan terakhir ia mencakari sendiri tubuh putih mulusnya. Arthur tidak tertarik untuk melayani keluhan tidak masuk akal Clara. Ia tidak mempedulikan apa yang Clara lakukan. Ia hanya sibuk di dunianya sendiri. Clara bangkit setelah dia yakin dengan kondisinya. Tidak lupa ia juga membuka lebar pintu ruangan kerja Arthur yang mana sudah terbuka sedikit. Ia mendekati Arthur dan menarik kasar kembali kerah baju Arthur. Ia lalu berusaha untuk menyatukan bibirnya ke bibir Arthur. Pria itu tentu menolak dan sekali lagi mendorong kasar Clara kali ini. Sangat kuat membuat wanita itu terbanting ke belakang dan mengenai meja hias di sana. Prang, pas bukan di atas meja hias itu pun jatuh dan menimbulkan suara keributan. Dasar wanita murahan, bentak Arthur. Mommy dan Jenny yang kebetulan berada di lantai 2 terkejut mendengar keributan di ruangan Arthur. Mereka yang baru saja berbincang-bincang itu segera mendatangi ruangan kerja Arthur. Mommy dan Jenny terhenyak saat melihat ruangan Arthur sudah berantakan dan mereka berdua terkejut melihat Clara dengan terisak dengan tubuh gemetar takut di sudut ruangan. Flashback off. Tutup mulutmu wanita murahan, bentak Kim. Kim mendorong tubuh suaminya pelan. Ia lalu mengucup sebentar bibir tipis Arthur dan memberikan senyum lembut kepada suaminya itu. Kau terlalu sempurna sayang, jadi jangan heran kalau begitu banyak ulat keket mendekatimu, bisik Kim. Arthur hanya mengangguk membenarkan ucapan istrinya. Apa kau tahu kalau aku sangat suka bermain-main dengan benda tajam? Aku suka mengukir sebuah karya di kulit seseorang. Jadi apa kau juga ingin wajah cantikmu ini menjadi bahan uji cobaku? Bisik Kim di telinga Clara dengan jari-jari panjang dan juga kuku-kuku panjangnya menari-nari di wajah mulus Clara. Apa kau pikir kami semua di sini manusia bodoh yang akan percaya dengan jebakan murahanmu ini, Nona Clara Lincoln? Ujar Kim dengan suara yang mendayu-dayu tapi mengerikan. Wajahmu mulus dan terawat. Apakah ada seorang pelayan yang memakai perawatan mahal sepertimu? Dan apakah ada seorang pelayan yang memiliki kuku-kuku indah sepertimu, Nona muda? Oh iya, satu lagi, para pelayan di sini tidak diperbolehkan mempunyai kuku. Jadi kenapa kamu memiliki kuku indah dengan biaya perawatannya sangatlah mahal? Bukankah begitu, Mommy? Kim menatap sang mertua yang diam menyimak adegan di depannya. Sang Mommy mengangguk dan tersenyum miring saat melihat wajah pucat Clara. Kim kembali menatap Clara dengan seringai ilfilnya. Apa dia tadi menyentuhmu, sayang? Kim menoleh ke belakang, di mana suaminya hanya terdiam dengan wajah datarnya. Arthur mengangguk dan menunjukkan letak yang disentuh Clara. Kim melemparkan kembali tatapannya kepada Clara yang wajahnya sudah berubah pias. Biar aku membantu Mama memotong kukumu, Nona, bisik Kim dengan tersenyum miring. Tidak perlu, tolak Clara dan menarik tangannya yang digenggam oleh Kim. Oh, tidak bisa begitu, Nona muda. Kau harus menerima hukuman karena sudah berani menyentuh milikku, bisik Kim dengan suara mengerikan. Tidak, tolak Clara. Bibi Haruka? Iya, Nona. Kau menyimpan gunting kuku? Ada, Nona. Ambilkan untukku. Bermain-main dengan gunting kuku pun aku suka. Bibi Haruka menatap Nyonya Gabriela yang terlihat mengedipkan matanya. Baik, Nona muda. Clara hanya bisa meringsut di sudut ruangan itu dengan wajah pucat dan gemetar. Ia tidak mengetahui Lara yang tidak mau tahu tentang kengerian istri dari seorang Arthur. Ucapkan selamat tinggal buat ibumu, Nona muda Lincoln. Jangan sakiti aku mohon. Mommy Carolina.